Halo, kembali lagi bersamaku dengan Jedija di channel Anichi Creative Media. Pada video kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang nggak terlalu normal biasanya aku bahas. Yaitu aku akan mereview tentang debat Capres 2024 kemarin yang diselenggarakan pada 7 Januari tahun 2024. Dan aku yakin nih, kalian pasti tidak akan menemukan review seperti ini di channel-channel lain. Nah, makanya terus ikutin video ini, jangan lupa subs dan berikan komentar juga pendapat kalian ya. Langsung kita mulai. Nah, begini guys. Ini bukan review yang biasa, karena aku akan mereview dari segi visual dan format debat capres kali ini. Nah, perlu ditekankan, aku sendiri nggak ada di lokasi debat capres, aku tidak melihat media sosial, kayak Twitter gitu, kayak lokasi di sananya gimana. Jadi aku pure melihat video aja yang ada di internet, di Metro TV ini. Dan karena lagi gabut di rumah, yang biasanya kalau acara seperti itu, karena bidangku itu biasanya adalah meliput acara tersebut, ataupun live acara tersebut. Tapi karena aku nggak ada proyekan di sana, dan aku nggak ada di lokasi, jadi mungkin review ini juga belum tentu akurat, dan tolong kalian perbaiki kalau kalian ada di lokasi. Apa yang kira-kira salah, nanti di kolom komentar ya. Nah, aku akan bagi jadi beberapa segmen. Yang pertama ini aku akan bahas dari segi kamera placementnya, yaitu dari visualnya sendiri kan. Dan kedua adalah lighting. Lalu yang ketiga, aku akan membahas tentang foto capresnya, yaitu Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Dan kalau kalian nonton sampai akhir, nanti aku akan kasih bocoran juga tentang reviewku menurut debat itu sendiri. Yang pertama, yaitu kamera placement. Nah, di sini aku sudah gambarkan. Ini kalian bisa lihat. Jadi menurutku total kamera yang digunakan di sini itu ada 9 kamera. 10 kalau orang yang ngasih bahasa isyarat itu juga dihitung. Nah, letak kameranya aku udah gambarkan di sini. Jadi ini panggungnya agak melengkung seperti ini, bulat seperti itu. Dan moderator ada di sini, lalu Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Nah, letak kameranya yang pertama, aku akan bahas satu-satu. Ini coba kalian lihat ya. Ini mereka dikelilingi oleh audiens dan ada 3 kamera utama itu terletak di depan capres tersebut atau di belakang moderatornya. Dan kenapa aku bisa yakin? Coba kalian cek dulu video ini. Nah, di sini coba kalian lihat. Yang pertama yaitu ada kamera nomor 3 ini, dia selalu mengambil angle wide atau master, terutama di scene yang ini, itu tujuannya adalah akan menjadi kamera buangan kalau kamera 2 atau 3 terjadi error, biasanya seperti itu. Nah, ini langsung pindah ke kamera 1. Kamera 1 ini, dia bertugas untuk mengambil angle headshot, kalian lihat, dan ada perpindahan ke kamera 2 ini menjadi flawless. Nah, kamera 2 ini terlihat seperti tidak center, tapi kalau kamera 2 ini itu bertujuan untuk memperlihatkan capres beserta cawapresnya. Kalian bisa cek di videonya. Dan biasanya ini juga kamera 2 ini selain paling tengah dan master, ini juga bertujuan karena dia angle-nya medium. Jadi seperti yang sekarang aku sedang ambil ini, itu untuk jaga-jaga kalau apabila gestur yang tidak terduga, misalkan tiba-tiba Pak Prabowo atau Pak Anies atau Pak Ganjar tiba-tiba dia maju mundur dikit atau dia mengangkat tangan atau yang out frame seperti ini, itu kamera medium itu ngejagain kalau ada gerakan-gerakan seperti itu. Dan juga ekspresi dari cawapres yang duduk di belakangnya kalau kalian perhatiin. Jadi medium shot untuk kamera 2 ini adalah pemilihan angle yang cukup tepat menurutku. Lalu aku juga teryakinkan ini menggunakan 3 kamera di sini itu karena ada di scene ini. Kalian bisa lihat ini broadcaster itu harus menampilkan 3 close up capres dalam satu frame. Dan aku sendiri yang juga bergerak di bidang live cam, ini nggak mungkin dilakukan kalau hanya menggunakan satu kamera aja. Karena aku sedikit memahami, jadi aku bisa paham banget ini wajib menggunakan 3 kamera yang berbeda untuk menampilkan 3 feed seperti ini. Dan untuk template-nya ini sebenarnya udah didesain terlebih dahulu, lalu di frame 3-3-nya ini dikosongin, dikasih alpha channel gitu, baru dimasukin feed dari kamera masing-masingnya. Lalu
Dua kamera selanjutnya itu lokasinya terletak di samping depan kanan dan kiri moderator. Kalian bisa lihat di sini dan di sini. Dan di kamera yang sebelah kanan nomor 4 ini itu sebagai kamera master moderator. Kenapa aku bilang master? Karena ini juga sesuai dengan arah cahayanya. Nanti aku akan bahas. Dan sedangkan kamera yang sebelah kiri nomor 5 ini bertujuan untuk mengambil shot detail close up moderator dan juga untuk tim panelis yang mungkin nanti akan ngambil ke dalam fishbowl itu supaya bisa mendapatkan frame seperti ini. Nah, selain itu lalu ada satu kamera lagi, Jimmy Jeep di atas. Biasanya digunakan untuk scene buangan di awal dan akhir sebelum segmen masuk ke ads seperti itu. Dan pengalamanku, kamera Jimmy Jeep ini adalah kamera yang paling aman untuk mengambil angle apabila tiba-tiba nih terjadi chaos di panggung, tiba-tiba masuk semua orang di sini setelah selesai debat seperti itu kan, ini kan ramai banget nih. Dan kalau ramai itu kan kamera 1, 2, 3 yang notabene dia eye level itu pasti ketutupan semua, 4 juga 5 ketutupan. Yang paling bisa mendapat ya kamera 6, lalu nanti ada kamera 9 dan 7 seperti itu. Terus selain 6 kamera utama itu, menurut penglihatanku di scene ini itu ada 3 kamera lagi. Dan kualitas kamera ini di bawah dari 6 kamera yang lainnya. Nah, kemungkinan ini menggunakan kamera PTZ. Kamera PTZ ini itu nggak perlu operator dan bisa dikendalikan di control room. Jadi bisa biasanya zoom in, zoom out, tilt up, tilt down, sama swing ke kanan kiri seperti itu. Dan kamera PTZ ini ada 3 itu. Yang pertama, kamera nomor 8 ini itu bertugas mengambil operator. Ini kamera seperti ini, kalian bisa lihat scene-nya. Dan di belakang operator nih kan kebetulan ada bendera-bendera gitu, merah putih. Ini agak low angle, kamera 8 terlihat. Lalu kamera 7 ini sering dipakai. Kamera 7 ini dari atas panggung dan dia meliput ke bagian bawah, jadi kelihatan seperti ini. Dan satu lagi kamera PTZ di nomor 9, itu di tengah, di depan, dan di atas banget. Kemungkinan di situ ada control room juga, kemungkinan. Biasanya mungkin buat orang lighting atau audio seperti itu mungkin ada di atas. Dan kamera 9 ini cuman dipakai beberapa kali aja. Contohnya di scene yang akhir ini kalian bisa lihat. Terus yang kedua, aku akan membahas tentang lighting. Untuk lighting ini, aku sebenarnya nggak terlalu paham sama detail banget akan ngebahas ini. Tapi dari yang terlihat aja, yaitu pada saat acara debat utamanya, kalian bisa lihat dari kamera nomor 7 ini, itu ada bayangan di tiap-tiap capresnya. Kalian bisa lihat di sini tuh ada bayangan ke kiri dan ke kanan. Di Pak Ganjar juga, Prabowo juga ada bayangan seperti ini. Itu menunjukkan kalau ada 2 cahaya di depan sebelah sini dan sebelah sini. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini ada banyak gitu di sini. Cuman yang 2 ini adalah yang utama. Selain itu kelihatan pantulannya di mata Pak Ganjar ini. Dan kenapa aku ambil samplingnya Pak Ganjar, karena dia berdiri di tengah seperti ini, jadi paling center. Itu kelihatan dari 2 matanya itu ada pantulan 2 cahaya di kanan dan kiri seperti itu. Dan ada satu lagi di sebelah kiri sini, itu menyinari operator ya. Di sini kalian bisa lihat di scene yang ini, itu supaya kamera 4 ini dapat cahaya di moderatornya itu bagus, nggak terlalu banyak shadow. Berbeda kalau kalian lihat di kamera nomor 5 ini mengambil moderator, apalagi kamera nomor 8 mengambil raut wajah moderator. Terus tidak lupa di sini kalian lihat itu ada kayak TV gitu di scene yang ini. Aku nggak tahu ini tujuannya untuk apa, tapi kemungkinan ini adalah untuk timer. Jadi tiap capres itu kan dikasih timer menjawab berapa menit tuh. Aku nggak terlalu perhatiin, ada yang 1,5, 2 menit dan sebagainya. Itu kemungkinan TV ini sebagai timer atau cue. Nah,
Sekarang aku akan membahas tentang foto capresnya sendiri. Nah, kalian lihat untuk di foto yang pertama ini ada fotonya Pak Anies dan aku lihat ada beberapa key point di sini. Aku udah gambarkan. Nah, jadi untuk foto Pak Anies ini itu menggunakan dua softbox di kanan dan kiri, dan lokasinya itu cukup dekat dengan subjeknya, yaitu Pak Anies. Kenapa? Kalau kalian lihat di tangannya, di yang seperti ini, itu bagian sini itu kan agak overexpose. Sedangkan di bagian wajahnya itu lebih benar untuk exposure-nya. Jadi itu menunjukkan kalau softbox-nya ini, terutama yang sebelah sini, ini dekat dengan Pak Anies. Yang kanan juga mungkin dekat karena bayangan di matanya ukurannya kurang lebih sama. Terus ada satu rim light di bagian belakang, nggak terlalu keras, kemungkinan ini pakai softbox kecil gitu. Dan untuk karakter lightingnya sendiri menurutku ya ini standar lighting, bisa dibilang lighting aster atau asal terang. Dan ya mungkin fotografer ingin menunjukkan karakter yang soft dan bersahabat dengan publik. Untuk warna dan komposisinya menurutku juga standar. Pak Anies menggunakan baju yang rapi dengan setelan jas. Itu menggambarkan profesionalitas, ditambah peci di kepalanya kan warna hitam. Itu membuat framing di muka dan di wajah itu lebih bagus. Jadi mungkin kalau bisa digambarkan dalam sebuah foto itu kontrasnya aja itu akan terlihat seperti ini. Ini kepala. Nah, di sini peci. Di sini ini kan udah pakai jas warna hitam di sini. Ini hitam, ini hitam. Jadi kontrasnya itu ada di sini dan di sini doang. Itu untuk Pak Anies. Dan yang kedua adalah foto Pak Prabowo. Nah, ini lightingnya menurutku cukup menarik. Dan kemungkinan ini menggunakan dua lighting saja di bagian depan. Dan lightingnya ini soft dan besar. Kalau kalian lihat di sini ada satu softbox besar. Ini kemungkinan menggunakan bisa okta, bisa umbrella. Itu di kiri atas subjek. Dan ada juga lighting softbox kecil. Ini kelihatan dari pantulan matanya. Terus kalau kalian lihat di sebelah kanan Pak Prabowo itu lebih gelap. Dan itu adalah kontras yang dihasilkan karena menggunakan satu lighting saja. Kemungkinan di belakang di sini ada reflektor silver mungkin. Jadi kanannya gelapnya nggak benar-benar dark banget. Tapi masih ada kelihatan kupingnya, cuman memang exposure-nya mungkin 2 atau 3 stop under seperti itu. Itu karakter yang mau dibangun di sini, itu menurutku dari lightingnya yang soft, itu menunjukkan karakter yang bersahabat, tapi tetap memiliki sisi tegas, ditunjukkan oleh karakter kontras yang ada di foto itu. Dan memang karakter muka dari Pak Prabowo itu kan lebih bulat jika dibandingkan capres yang lainnya. Dan pemilihan lighting ini menurutku adalah tepat karena fotografernya bisa memframing muka Pak Prabowo tidak terlalu kelihatan cabi, jadi tetap masih ada kontras di bagian sebelah sini. Lalu pemilihan bajunya yang berwarna biru muda dan rapi itu memberikan kesan yang menurutku dapat dipercaya karena warna biru itu kan karakternya dapat dipercaya, tapi juga masih mengayomi masyarakat ditunjukkan dari karakternya yang biru muda, soft juga, sesuai dengan lightingnya yang soft, seperti itu. Lalu yang ketiga, itu adalah foto Pak Ganjar. Kemungkinan ini menggunakan 4 lighting. 2 lighting di bagian depan, yaitu ada softbox besar atau octabox, karena kalau dilihat agak bulat pantulan cahayanya. Dan ini mengarah ke sebelah kiri Pak Ganjar. Lalu ada softbox kecil di atas kanan. Itu untuk fill di bagian sebelah sininya, sebelah kanan sini. Dan untuk membentuk bayangan di bagian bawah dagunya. Kalau kalian lihat nih kan agak ada kontrasnya gitu. Dan diarahkan dari atas. Lalu di bagian belakangnya itu kemungkinan menggunakan 2 softbox di kanan dan di kiri. Kalian bisa lihat di bagian kanan dan kiri belakang ini ada rim lightnya yang soft di sebelah sini. Itu diarahkan 90 derajat. Biasanya kalau aku motret juga untuk menghasilkan lighting seperti itu harus 90 derajat ke depan seperti itu. Seperti yang aku gambarkan di sini.
Nah, karakter lighting ini itu mirip dengan karakter lightingnya Pak Anies. Cuman menurutku ini foto yang lebih bagus. Kenapa? Karena ini lebih memberikan dimensi untuk membentuk jawline di sini, dan highlightnya juga kalian bisa lihat di sini itu cukup tegas. Dan separasi kontrasnya juga baik karena tadi aku udah bilang sini ada bayangan leher. Seperti lighting ini kalian lihat ini ada bayangan leher di mana? Di sini, ini. Nah, seperti itu. Jadi fotonya nggak terlalu flat. Lalu pemilihan bajunya yang santai menggunakan warna hitam itu menunjukkan karakter yang merakyat tapi masih tegas seperti itu. Nah, selamat, sekarang kalian berada di akhir segmen, yaitu aku akan mereview debat capresnya itu sendiri menurutku. Untuk substansinya sendiri, aku mungkin tidak ngerti politik, aku nggak akan membahas tentang ke situ, karena aku tidak akan berbicara hal yang aku tidak ngerti, terutama di substansinya. Tapi yang aku bisa komentarin di sini adalah format debatnya. Untuk format debatnya ini aku kurang suka karena menurutku terlalu banyak aturan dan batasan dan hanya dikasih waktu 1-2 menit untuk menjawab atau mengutarakan gagasan, itu menurutku agak singkat. Jadi tidak bisa pembahasannya itu sampai dalam seperti itu. Terus untuk debatnya sendiri ini menurutku bukan debat sih, lebih ke kayak musyawarah menurutku. Indonesia banget kan, karena aku juga pernah lihat di YouTube yang lain kayak debat itu sebenarnya nggak terlalu menjadi kulturnya Indonesia. Karena kalau kalian bisa lihat di pendidikan kita aja, kita kan tidak dibiasakan untuk berdebat, apalagi berdebat dengan guru atau dosen. Bahkan berdebat dengan teman aja kita itu sering menghindar. Jadi memang kultur debat itu agak kurang di budaya kita, tapi ya belakangan ini agak lebih mendingan di kurikulum yang lebih baru seperti itu. Apalagi nih kalau buat petua-petuanya seperti kayak Pak Prabowo, itu kan kultur militernya itu kental. Kalau yang aku tahu militer itu kan biasa karakternya lebih keras dan bawahan itu harus nurut sama atasan tanpa pakai karena-karenaan, dan atasan memberikan perintah ke bawahannya itu absolut dan nggak boleh disanggah atau didebat. Jadi ya memang di militer itu aturan ya seperti itu, perintah seperti itu, no debat. Jadi mungkin bertahun-tahun Pak Prabowo berada di militer itu kan kebawa karakternya. Terus kalau Pak Ganjar itu kan bisa dibilang anak politisi dan polisi, itu mungkin lebih biasa debat. Sedangkan kalau Pak Anies itu dia akademisi, jadi dia memiliki kemampuan debat menurutku yang lebih dari dua capres lainnya, dan karena akademisi itu kan lekat dengan unsur debat. Tapi ya aku juga tahu sih, meskipun tadi yang 1-2 menit terus banyak moderator, itu kan pasti ada perintah lah supaya debatnya bisa kondusif sesuai waktu, karena kan tayangan TV dibatasin waktu, slot, mungkin ada kapan harus iklan seperti itu, ada etika, rating, bla bla bla, aturan broadcasting itu kan rumit dan banyak. Dan kalau menurutku mereka dibiarkan debat aja, itu pasti suasana akan menjadi lebih cair menurutku. Jadi kelihatan mana nih yang introvert, jadi mana yang nyolot. Terus kalau lagi marah atau panas itu mereka bertiga karakternya seperti apa, pemilihan bahasa, intonasi, dan raut muka emosi itu akan lebih kelihatan kalau debat itu dibuka gitu. Jadi benar-benar mereka gontok-gontokan, mereka saling teriak seperti itu. Menurutku itu debat yang ya di bayanganku itu lebih debat seperti itu. Dan moderator itu fungsinya ya dia cuman mengontrol aja. Misalkan ada satu capres yang terlalu menguasai debat, dia ngomong terus, nah itu bisa di stop oleh moderator. Jadi moderator itu harusnya lebih berkuasa daripada itu, dia cuman bisa berkuasa untuk menyetop apa itu pendukungnya stop, nah seperti itu kan. Jadi moderatornya ini menurutku lebih ke kayak juri sih, juri cerdas cermat gitu. Padahal kan harusnya bisa dibilang mereka itu kayak wasit yang ya kalau pembicaraannya melenceng kemana-mana, kurang kondusif, baru moderator yang menengahi mereka. Lalu satu lagi, menurutku pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu kurang deep dan kayak gacha.
Kenapa gacha? Karena itu kan ada pertanyaan A, B, C dan bisa memilih. Berarti tidak semua ditanyakan dan kayak kita gacha aja gitu. Kita dapat pertanyaan apa gitu. Padahal menurutku harusnya nggak perlu seperti itu. Yang memang udah pertanyaannya seperti itu ya langsung ditanyakan aja. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu lebih bersifat general. Nah, jadi pertanyaan yang general itu pasti akan menghasilkan jawaban yang cukup luas juga dan generik. Dan kesannya kayak, ya ini formalitas jawaban aja, normatif seperti itu. Dan ya benar, nggak bisa didebat. Nah, ini aku akan melakukan survei kecil-kecilan, yaitu aku tanya ChatGPT. Pertanyaannya, halo sebutkan pernyataan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait pertahanan, keamanan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Jawabannya, tentu. Berikut adalah beberapa pernyataan terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke depannya ini terkait dengan aspek pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Pertahanan dan keamanan. Memperkuat pertahanan negara dengan meningkatkan kesiapsiagaan militer dan penguatan sumber daya manusia serta teknologi pertahanan. Lalu, melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan negara lain untuk memerangi ancaman terorisme, kejahatan transnasional, dan keamanan maritim. Lalu untuk hubungan internasional, kita harus meningkatkan kerjasama diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara lain guna memajukan kepentingan bersama dan menjaga kedamaian serta stabilitas regional. Lalu mendorong partisipasi aktif dalam organisasi regional dan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mendukung perdamaian dunia. Lalu tentang globalisasi, yaitu kita harus mengambil langkah-langkah strategis untuk merespon dampak globalisasi terhadap ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Dan mendorong integrasi ekonomi global dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan untuk geopolitik, yaitu kita harus memahami pergeseran kekuatan geopolitik di wilayah Asia Pasifik ini dan merancang kebijakan yang responsif terhadap dinamika tersebut. Lalu membangun hubungan yang seimbang dengan kekuatan besar dunia untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah geopolitik global. Dan untuk politik luar negeri, kita harus menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dan proaktif sesuai dengan prinsip non-blok dan diplomasi untuk mengutamakan kedamaian dan menggalang dukungan internasional untuk isu-isu penting bagi Indonesia seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan keadilan global. Nah, setiap aspek ini itu membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Jadi presiden bekerja sama dengan bawahan sampai ke tingkat grassroots itu untuk menjaga kepentingan nasional serta memastikan stabilitas dan keamanan baik di tingkat regional maupun global. Itu adalah jawaban dari ChatGPT dan jawaban yang generik. Kenapa? Ya memang diomongin itu betul, tapi tidak ada satu ide yang dilontarkan seperti itu. Tentunya nggak semua, tapi ya sebagian besar dampak dari pertanyaan yang general itu menghasilkan jawaban yang generik juga seperti itu. Nah, sampai situ dulu karena ini pembahasan udah panjang banget guys. Kalian semoga nggak bosan dengan pembahasan ini. Dan kita bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen pendapat kalian di bawah ini. Dan kita bertemu di video lainnya. Bye-bye.